Cuma sekarang saya akan memperdalam lagi news value itu. Saya share dulu ya ininya, PowerPoint-nya. Kamu bisa lihat ya? Sudah bisa terlihat? Oke, news value. Sebenarnya kamu sudah tahu apa itu news value, cuma saya ingin memberikan pengertian yang lebih dalam kali ya, supaya kamu memahaminya dengan baik. Apa itu news value? Ketika kita reportase ya ke lapangan, itu kita melihat banyak peristiwa ya, baik kita melihat banyak fakta, baik fakta peristiwa maupun fakta pendapat. Nah, lalu kita tidak bisa atau tidak mungkin memberitakan semuanya, banyak kendalanya ya. Salah satunya yang harus kita lihat adalah apakah fakta peristiwa tersebut mengandung yang namanya news value ya. Dari namanya, kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia kan nilai berita ya. Ya benar, nilai berita. Cuma apa yang dimaksud dengan nilai ya? Nilai itu kan kata-kata yang banyak dipakai dalam bahasa Indonesia, atau value ya, banyak dipakai dalam seharian. Misalnya nilai-nilai agama ya, kita pernah mendengar istilah nilai-nilai agama, nilai-nilai yang mulia ya. Kemudian si Budi mendapat nilai 9, si Badu mendapat nilai 5 gitu. Itu juga nilai. Sambil ini saya ingin tanya nih, apakah kamu mendengar suara pesawat? Terdengar, Keras nggak suaranya? Lumayan sedang, Pak. Suara saya nggak ketutupan oleh suara pesawat? Jelas, lebih jelas suara Bapak. Oke. Suara motor barusan kedengeran juga? Kedengeran, Bapak. Nggak, saya lagi ngecek ini kan, saya pakai mic untuk meredam suara tukang bubur, tukang apa gitu ya. Kalau ini sukses saya akan pakai terus, maksudnya begitu. Tapi kalau sama aja dengan kemarin ya saya nggak pakai repot, pasang-pasangnya juga. Oke, jadi kita kembali ke value ya. Nah, di dalam value itu, di dalam ekonomi itu jelas ya, maksudnya adalah value dalam ekonomi itu sering diumpamakan, didekatkan pada manfaat sebenarnya ya, manfaat. Tapi manfaat itu kan nggak susah diukur ya. Lalu value itu sering disamakan dengan rupiah, dolar, atau jumlah uang ya, jumlah uang. Misalnya di pasar modal ya. Kamu tahu pasar modal ya? Pernah dengar istilah pasar modal ya? Sering, Pak, di pelajaran ekonomi. Ya, oke. Nah, di pasar modal itu, kalau misalnya di perdagangan setiap hari itu dihitung dua ya. Hitung value-nya satu, yang kedua adalah dihitung volume ya. Misalnya hari ini perdagangan value-nya adalah sekian miliar rupiah. Sedangkan volumenya itu sekian juta lembar. Gitu. Jadi kalau value itu dikait-kaitkan dengan uang, kalau volume dikaitkan dengan jumlah lembaran, ya. Jumlah lembaran kertas. Nah, nilai rupiahnya disebut dengan value, sedangkan nilai kertasnya, lembarannya disebut dengan volume. Nah, itu artinya value dalam ekonomi. Artinya sesuatu yang amat bernilai memang. Cuma kan kita mengartikan nilai, nggak boleh lagi ada definisi nilai di dalam. Amat berguna gitu untuk mengukur tingkat kekayaan misalnya ya. Tingkat kekayaan seorang itu dinilai dengan value ya, value rupiah yang dimilikinya. Itu pengertian value. Jadi kalau misalnya ada lagi dalam bahasa Indonesia kita dengar nilai-nilai kebangsaan ya. Nilai-nilai yang dibangun oleh nenek moyang kita ya. Itu namanya local wisdom ya.
itu adalah value yang nggak bisa kita hitung. Kira-kira begitu. Nah, value ini sebenarnya melekat ya pada semua hal. Pada apa saja itu melekat. Misalnya kalau kita di masyarakat, orang tua kita sering dengar ya di tetangga kita, di keluarga, orang itu tidak bernilai, itu direndahkan ya. Orang itu tidak memberikan manfaat buat masyarakat, jadi nilainya rendah gitu kan. Kemudian ada lagi orang itu menginjak-injak nilai kebangsaan, menginjak-injak nilai Pancasila gitu. Nah, jadi semua hal itu dikaitkan dengan value dalam kehidupan ini. Juga misalnya kalau kamu menonton pameran lukisan misalnya, kamu bayangkan kamu berada di sebuah ruang pamer. Di ruang pamer itu ada lukisan, jumlahnya banyak ya, misalnya katakanlah jumlahnya ada 40 ya. Nah, masing-masing lukisan itu mempunyai value yang berbeda ya. Bagaimana kamu menentukan bahwa lukisan tersebut mempunyai value? Nah, itu harus dilatih ya, seperti kita melatih value pada jurnalistik. Kalau lukisan ya, misalnya lukisannya sama dengan lukisan orang lain ya, itu value-nya langsung rendah ya, harganya langsung turun. Ya. Kalau samanya banyak banget, itu namanya duplikat atau contekan. Ya. Orang tidak akan membeli lukisan contekan, dia membeli lukisan yang asli. Ya. Begitu dia menyontek, value lukisan itu turun. Ya. Itu satu contoh dalam lukisan. Yang kedua, dalam lukisan itu, jika gambarnya semuanya adalah gambar burung gitu ya. Nah, sehingga kalau gambarnya burung, banyak sekali burung di sana, yang hadir di tempat lukisan, di pameran lukisan tersebut akan bingung. Dia membeli lukisan yang mana, gambarnya burung semua, sama semua ya. Nah, itu membuat value-nya rendah ya. Karena tidak ada yang istimewa ya. Tidak ada yang berbeda, semua sama. Itu value jadi turun. Tapi kalau lukisan itu dia berbeda dari yang lain, tekniknya beda, gambarnya beda, ya. Kemudian komposisinya berbeda. Nah, itu value. Halo, iya sekolah. Kalau banyak bedanya dengan yang lain, dia komposisinya tinggi. Maka itu mengapa lukisan Picasso ya, lukisan Leonardo da Vinci itu harganya triliunan rupiah ya. Kamu bayangkan lukisan yang kecil aja kayak lukisan terhitung. Nanti suatu saat kalau kamu punya uang ya, kamu jalan-jalan ke Prancis, lalu kamu datang ke museum, namanya Museum Louvre ya, kalau nggak salah ya. Di situ ada disimpan lukisan Mona Lisa. Nah, orang untuk melihat lukisan Mona Lisa itu antri panjang banget ya. Kemudian begitu kita lihat di dalamnya, lukisan Mona Lisa itu kecil aja gitu ya di bingkai. Ya kira-kira kayak ukuran kertas A3 lebihlah sedikit ya. Kau bayangkan dibandingkan dengan lukisan yang lain ya, lukisan Mona Lisa itu kecil banget. Tetapi orang rela untuk melihatnya, ngantri panjang sekali ke belakangnya, mungkin berjam-jam dia nanti sejam bisa apa untuk bisa menyaksikan lukisan Mona Lisa yang kecil itu. Apa artinya itu? Artinya lukisan Mona Lisa itu mempunyai value yang tinggi. Dia mempunyai value yang tinggi sehingga semua orang ingin melihat gitu ya. Semua orang ingin melihat dengan matanya sendiri yang asli, lukisan yang asli. Kalau lukisan Mona Lisa kan sebenarnya banyak di luar, kita buka internet, kita ketik lukisan Mona Lisa atau Mona Lisa painting, itu banyak banget yang keluar ribuan. Tapi itu tidak bernilai ya, karena kita belum lihat aslinya. Begitu kita lihat aslinya, walaupun ini kecil ya, itu bernilai gitu. Nah, itulah namanya value. Jadi untuk mendapatkan value itu orang rela gitu untuk berkorban. Itu pengertian value beberapa hal yang kita rasakan di masyarakat.
Atau bisa juga begini, pemain bola lah yang paling gampang ya. Pemain bola itu value-nya beda-beda ya. Mengapa berbeda? Misalnya Messi dianggap sebagai pemain termahal, gaji juga paling mahal. Artinya value-nya tinggi itu Messi. Mengapa value-nya tinggi? Karena dia memberikan keterampilannya tinggi, permainannya bagus ya, dapat Ballon d'Or sampai 6 kali ya. Nah, sehingga value-nya naik gitu. Kemudian sehari-hari kita juga melihat dalam tetangga kita, dalam keluarga kita, ada orang yang value-nya tinggi, dihormati ya, dikagumi, kemudian didengarkan nasihatnya. Ada juga orang yang value-nya rendah ya. Ya boro-boro dikagumi, ditegur aja kadang-kadang enggak gitu kan. Nah itu orang itu dianggap tidak bernilai gitu. Ini dia melakukan kejahatan, nilainya makin turun ya. Masuk penjara, sering melanggar norma-norma masyarakat ya. Nah itu value-nya turun. Begitulah tentang value. Mudah-mudahan dari sini kamu dapat gambaran sedikit apa yang disebut value ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nilai. Oh, Bapak, Ya, Nisa mau tanya, Pak. ya Nita. Berarti value ini apakah dia bersifat subjektif atau objektif itu? Misalnya sebuah value itu hanya dilihat dari satu orang saja tentang satu objek atau peristiwa, ataukah value itu munculnya dari peristiwa tersebut sendiri atau bagaimana, Pak? Kalau dalam peristiwa nanti kita bahas ya. Tapi pertanyaan kamu yang pertama akan saya jawab. Apakah itu subjektif atau objektif? Value itu ada dua. Ada yang bisa diukur dengan tepat ya, itu menjadi objektif. Misalnya value pada harga, value pada pasar modal yang disebut harga saham atau ya harga nilai saham. Itulah objektif ya, semua orang akan nilainya begitu. Kemudian value pada yang objektif lagi, hal-hal yang bisa dihitung ya, dinyatakan dengan angka pasti, itu adalah value yang objektif. Tapi pada umumnya value itu subjektif ya, maksud saya bukan negatif. Pada umumnya value itu subjektif, beda orang, beda penilaiannya. Tapi ada penilaian yang rata-rata, misalnya value terhadap orang itu biasanya walaupun subjektif, tapi ada penilaian rata-rata orang menyetujuinya. Misalnya yang paling gampang aja terhadap pemain sepak bola atau pemain basket atau pemain bulu tangkis yang terbaik ya. Itu value-nya walaupun subjektif, tapi itu bisa orang rata-rata menganggap yang paling baik adalah si ini, yang paling bernilai adalah si itu gitu. Nah sekarang kita masuk misalnya mengukur peristiwa dalam hal ini untuk jurnalistik. Itu memang subjektif ya. Tetapi secara profesional value itu bisa kita sepakati. Artinya di kalangan tertentu dia menjadi objektif gitu ya. Nah, ini kita masuk ya dalam jurnalistik bagaimana mengukur value itu dalam peristiwa dan lain-lain. Ini saya ikutin dulu flow dari PowerPoint ini ya. Kita ambil dulu dari fungsinya ya. Ini sekarang kita udah masuk dalam jurnalistik. Jadi di dunia ini, di hadapan kita ini banyak sekali terjadi peristiwa ya. Setiap hari ya, baik yang di depan kita maupun yang jauh dari mata kita ya, termasuk peristiwa di luar kota, di luar negeri dan lain-lain. Nah tentu tidak semuanya ya peristiwa itu bisa ditulis menjadi berita. Ada keterbatasan yang membuat kita tidak menulisnya semua. Keterbatasan itu antara lain jumlah halaman surat kabar, kalau itu surat kabar, kemudian jumlah halaman majalah, kalau itu majalah, kemudian jumlah page pada internet, kalau itu internet. Walaupun internet itu tidak dibatasi page-nya,